Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husna Sariful Amin dari jurusan Pendidikan Jasmani, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Kali ini saya akan membahas materi tentang standar kompetisi kelulusan. Yang pertama yaitu mengenai pengertian standar isi, dan yang kedua mengenai pengertian standar proses, dan yang ketiga standar penilaian dalam pengembangan kurikulum. Langsung saja ke materi yang pertama, standar isi. Standar isi menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016, standar kompetisi kelulusan (SKL) adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulus yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Itulah mengapa setiap melakukan pembelajaran, seorang guru harus mengacu pada standar tersebut. Standar isi adalah kriteria yang mencakup ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang digunakan untuk mencapai standar kompetensi kelulusan yang telah ditetapkan pada jenjang pendidikan tertentu. Adapun standar kompetensi kelulusan yang dirumuskan meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Artinya setiap materi yang akan diterima oleh peserta didik, tingkat kompetensinya sudah dirumuskan ke dalam standar isi setiap mata pelajaran. Materi dan tingkat kompetensi itulah yang nantinya akan berpengaruh pada sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik. Jadi ada tujuan standar isi. Jadi tujuan ini merupakan rumusan standar isi bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui pengembangan potensi peserta didik yang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, kemajuan teknologi, seni, dan budaya, sehingga diharapkan bisa mencapai tujuan pendidikan nasional. Dan yang kedua yaitu ada fungsi standar isi. Standar isi berfungsi sebagai acuan guru saat memberikan materi dalam kegiatan pembelajaran. Dengan demikian, materi yang diberikan pada peserta didik selalu berorientasi pada standar kompetensi kelulusan. Kemudian manfaat dari standar isi sebagai salah satu bagian dari standar pendidikan nasional. Manfaat standar isi adalah memudahkan pengembang kurikulum untuk merumuskan kurikulum yang sesuai di tiap jenjang pendidikan. Dan materi yang kedua yaitu mengenai pengertian standar proses. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa standar proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan dasar menengah untuk mencapai kompetensi lulusan. Ayat tersebut menjelaskan bahwa untuk mencapai tujuan dalam pembelajaran dibutuhkan serangkaian proses yang sistematis dan terencana. Tujuan standar proses. Jadi ada 3 di sini. Yang pertama yaitu memudahkan guru dalam membuat perencanaan di sekolah, baik perencanaan semester atau tahunan. Yang kedua, memudahkan kepala sekolah dalam memantau keberhasilan proses pembelajaran di sekolah. Dan yang ketiga, mengarahkan proses belajar peserta didik agar mengacu pada tujuan akhir yang hendak dicapai, yaitu standar kompetensi kelulusan. Jika fungsi standar proses yaitu sebagaimana yang pertama, sebagai salah satu upaya untuk mencapai standar kompetensi kelulusan, fungsi standar proses adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengendalikan proses pendidikan yang berjalan melalui pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan mutu atau kualitas pendidikan. Dan yang keempat dan yang ketiga yaitu alat untuk mencapai program yang telah direncanakan oleh tiap instansi pendidikan. Dan yang keempat yaitu menjadi acuan bagi guru untuk merencanakan, membuat, dan mengimplementasikan program-programnya. Manfaat dari standar proses. Standar proses bisa memberikan manfaat yang cukup signifikan pada pembelajaran, yaitu salah satunya yang dilakukan oleh guru selalu terarah, efektif, dan efisien, sehingga peserta didik bisa lebih mudah dalam mengimplementasikan ilmu yang didapatkan. Dan kemudian komponen dari standar proses. Prinsip pembelajaran yang dilakukan di setiap unit satuan pendidikan harus mengacu pada standar kompetisi lulusan dan standar isi. Berkaitan dengan prinsip itulah, standar proses harus mencakup beberapa komponen, yaitu perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran. Adapun pembahasan masing-masing kompetensi standar proses adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada perencanaan pembelajaran, dan yang kedua yaitu pelaksanaan proses pembelajaran, dan yang ketiga penilaian hasil pembelajaran, dan yang keempat yaitu pengawasan proses pembelajaran.
Materi yang selanjutnya yaitu mengenai definisi terkait standar penilaian pendidikan. Ada berbagai macam definisi terkait dengan standar penilaian pendidikan, antara lain standar penilaian pendidikan adalah kriteria mengenai lingkup tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengelolaan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik, dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Ulangan adalah proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetisi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran untuk memantau kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik. Dari kesimpulan yang saya dapat, yaitu yang pertama adalah standar isi adalah kriteria yang mencakup ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang digunakan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang telah ditetapkan pada jenjang pendidikan tertentu. Kemudian standar proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan dasar menengah untuk mencapai kompetensi kelulusan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.